bukan cuma Yesus yang keluar dari Allah, tapi siapa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya keluar dari Allah ya, Rudi Simamora keluar dari Allah ya, terus seluruh manusia di muka bumi keluar dari Allah. Kalau begitu Rud ya, kalau kamu mengatakan yang keluar dari Allah cuma Yesus, pada faktanya kata Yesus yang keluar dari Allah itu semua yang keluar dari mulut Allah itu adalah manusia nih ya. Setiap firman yang keluar dari mulut ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi bukan cuma Yesus yang keluar dari Allah gitu, Rut. Nah, kalau seperti itu dikatakan Yesus, maka seluruh manusia di muka bumi ini bisa jadi Tuhan jadinya ya. Hari besok sembah kamu aja seluruh dunia, lusanya sembah aku kalau kayak gitu, karena sama-sama dari Allah gitu. Kalau alasan kau mau menuhankan Yesus dengan dalil bahwa Yesus keluar dari Allah, lebih baik kita gantian aja nyembah. Hari Senin sembah Rudi Simamora, hari Selasa sembah saya ya, hari Rabu nanti sembah siapa, kayak gitu. Itu dari Yesus, kata Yesus gitu. Dan kamu perlu ingat, aku sudah menyampaikan kepada kamu, dan ini pun juga kata Yesus. Yohanes 17 di ayat 11, murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Dan di Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Kau mau bilang Yesus pelin-pelan kayak gitu? Nah, Rut. Siap. Terima kasih aku ucapkan, terima kasih banyak aku ucapkan sama Pak Ustadz ya. Firman yang keluar dari mulut Allah benar, hanya firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Jadi Yesus berkata firman keluar dari mulut Allah. Siapakah firman ini? Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus itulah yang keluar dari dalam diri Allah. Sebab Yesus itu adalah wujud Allah, bukan makhluk. Tidak ada makhluk di dalam diri Allah, ingat itu. Jadi udah aku jawab ya. Oke, Yohanes 4 ayat 22. Yesus, kami menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang tidak kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Tidak ada Yesus berkata, aku pun menyembah, enggak ada. Yesus menggunakan kata kami, berbicara tentang keselamatan dari bangsa Yahudi. Karena saat itu Yesus sedang mengajarkan perbedaan antara Yahudi dan Samaria. Paham ya Pak Ustadz ya? Tidak ada Yesus berkata, aku pun menyembah, enggak ada. Yesus menggunakan kata kami karena dia berbicara tentang ras Yahudi. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Selesai Pak Ustadz. Nah, lalu Pak Ustadz mengatakan, ayat Al-Quran itu dari dalam goa cuma 5. Bukan itu masalahnya. Apakah malaikat yang di dalam goa ini yang memberitakan 5 Al-Quran itu, 5 ayat Al-Quran itu, apakah ini malaikat yang sama yang memberitakan wahyu 30 juz? Di situ masalahnya Pak Ustadz. Itu masalahnya. Kalau memang berbeda antara malaikat yang di dalam goa ini dengan malaikat yang menyampaikan 30 juz yang lain selama 20 tahun itu, ya no problem. Setiap nabi juga pantas didatangi setan, pasti itu. Sebab nabilah yang mengusir setan. Yang jadi masalah adalah apakah malaikat namus yang ada di dalam goa ini, seperti yang tertulis di dalam Sahih Bukhari 3, namuslah yang bertemu Muhammad, bukan Jibril. Baca Sahih Bukhari 3. Namus yang di dalam goa itulah yang bertemu dengan Muhammad. Apakah namus ini juga Jibril itu yang jadi masalah?
Bukan masalah di dalam goa cuma satu ayat, bukan. Apakah ini malaikat yang sama juga? Karena kan kalau kita membaca di dalam Sahih Bukhari 3, Muhammad kan bertapa di dalam goa itu. Coba lihat kitab-kitab yang ditulis oleh Buya Sakur. Muhammad itu bertapa dulu di dalam goa selama beberapa waktu. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Setelah dia bertapa di dalam goa ini, ya wajar didatangi makhluk penghuni goa. Makanya harusnya Muhammad pulang bukan jadi nabi, tapi jadi paranormal. Kalau berbicara tentang Sahih Bukhari 3, bacalah Sahih Bukhari 3 itu. Ini namus, bukan Jibril. Nah, semoga Pak Ustadz paham. Nah, berikutnya, kalau aku meneliti, mempelajari beberapa hadits, di dalam hadis yang aku pelajari tentang wahyu yang diterima Muhammad ini, kalau kita melihat di dalam hadis Al-Bukhari 3043, bahwa jikalau wahyu itu datang, maka seperti suara lonceng. Kan itu yang tertulis di dalam hadis Al-Bukhari 3043. Hadis itu datang seperti suara lonceng. Itu kesaksian dari sahabat Nabi. Nah, lalu saya menemukan lagi di dalam hadis Muslim 3950 bahwa lonceng itu seruling setan. Itu yang tertulis di dalam kitabnya Pak Ustadz loh. Ketika Muhammad menerima wahyu, terdengar suara seperti suara lonceng. Hadis riwayat Al-Bukhari 3043. Nah, yang berikutnya di dalam hadis Muslim 3950, lonceng itu seruling setan. Maka sinkron dengan Sahih Bukhari 3, Nabi Muhammad masuk ke dalam goa itu untuk bertapakur. Di dalam goa itu didatangi malaikat penghuni goa, yang notabene sudah tertulis di dalam Injil, di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, bahwa malaikat yang di dalam goa itu adalah iblis. Itu makanya aku tidak bisa menerima Al-Quran ini sebagai firman Tuhan, karena awal mulanya loh kedatangannya itu. Jadi tolong Pak Ustadz nanti jawab. Atau kalau kita buka lagi hadis Bukhari 6869, Allah Subhanahu wa taala itu bertahta di arsinya itu di atas air. Sementara kalau kita baca di dalam hadis riwayat Muslim 5208, kalau singgasana setan juga ada di atas air. Maka aku bilang jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ini dalam tanda kutip gitu loh. Itu. Siap, silakan. Gak bisa, saya inilah style saya gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Kurangi senyum katanya. Saya mau ketawa mau kayak gimana gitu. Baik, saya akan jawab dulu ya pertanyaan Rudy yang saya rasa sudah saya jawab di awal tadi. Ya, lonceng itu kan bermacam-macam gitu ya bunyinya. Ya, mungkin saja seperti lonceng gereja itu lonceng yang bunyinya iblis gitu, bunyinya setan. Kan kita nggak tahu ya. Jadi seperti lonceng gereja itu adalah lonceng setan, seruling setan. Bisa juga seperti itu, karena bermacam-macam bunyi lonceng itu. Ngapain kau permasalahkan seperti itu? Lagi pula ya, bukan cuma seperti lonceng ya. Nabi Muhammad itu banyak cara menerima wahyunya, bukan hanya satu terima wahyu bunyi terus kayak lonceng. Kagak kayak gitu ya. Banyak bermacam-macam jenis yang diterima ketika penerimaan wahyu. Kadang Nabi Muhammad menggigil ya, ada juga seperti itu. Ada juga dengar bunyi-bunyian yang lain ya, banyak gitu ya. Jadi di situ tidak dijelaskan bunyi lonceng seperti apa yang seperti seruling setan. Kalau bagiku seruling setan itu seperti bunyi lonceng gereja ya gitu Ruth ya. Nah, terus tentang masalah namus ya, tentang masalah namus aku sudah sering jawab ya, sering jawab permasalahan ini, dan udah berapa kali ditanyakan kepadaku. Itu gampang cara mematahkannya, tinggal kamu buka Quran surah An-Najm ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di situ dikatakan Muhammad, teman kamu Jibril itu bukanlah orang yang sesat ya. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad ke dalam gua adalah malaikat penyampai wahyu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil
anil hawa, ya, apa yang dia terima bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Di situ dikatakan kecuali wahyu dari Tuhan yang dia terima. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang datang mengajarkan iqra iqra iqra. Jelas malaikat dari Tuhan semesta alamnya. Tuh dalilnya, Rut. Jadi kau mau mutar ke Warokah bin Naufal, ke Namus pun patah dapat dalil itu. Cuma satu, Quran surah An-Najm ayat 1 sampai selesai, sampai 10 ya. Jadi Rut ya, tadi kamu mengatakan tentang permasalahan Bible ya, Bible yang kutanyakan, Rut. Di sini Rut ya, kalau kamu melihat firman yang menjadi manusia itu, Rut ya, tidak ada dikatakan Yesus, nggak ada, Rut, nggak sama sekali. Coba kamu lihat nih datanya ya. Coba bentar Bapak Ibu semuanya. Nah, saya membacakan ini ya. Kata Yesus ada terus ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, artinya manusia itu ya, selain Yesus hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini menyangkali bahwa Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia bukan cuma Yesus, tapi manusia-manusia yang lainnya juga. Ya, artinya Bible-nya adu mekanik kontradiksi gitu. Baik Ruth, satu pertanyaanku, jikalau kata kamu Tuhan itu satu saja, pada saat itu Yesus di Taman Getsemani hanya mencontohkan dia bersujud, lalu kenapa kalian kagak sujud? Ibadah kalian kenapa joget-joget? Kenapa nggak sujud coba? Padahal itu contoh dari Yesus. Terus Yesus mencontohkan berdoa ya. Ketika Yesus itu berdoa, kata kamu dia berdoa mencontohkan bagaimana kepada umatnya. Baik Ruth, Tuhan itu cuma satu kata kamu, yaitu Bapa Tuhan langit dan bumi yang mengutus Yesus, yang kata kamu satu dengan Bapa. Aku mau bertanya ya, di dalam di dalam Matius 7 ayat 21 Ruth, coba kamu buka ya. Adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Matius 7 ayat 21, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Silakan kau jawab pakai data. Silakan. Oke, ya baik. Sekarang aku jawab dulu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang keluar dari mulut Allah itu firman, Pak, bukan manusia. Kenapa Pak Ustadz payah memahaminya? Di dalam ayat itu tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang keluar dari mulut Allah itu bukan manusia, tetapi firman. Dan firman itu ketika menjadi manusia, itulah Yesus. Makanya Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Jadi hanya firmanlah yang ada di dalam diri Allah. Tidak ada makhluk di dalam diri Allah, Pak Ustadz. Jadi Yesus itulah wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu, makanya kita sembah. Nah, mana konfirmasi dari Bapa di sorga kalau Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai Allah, sebagai anak Allah, sebagai wujud Allah? Baca Matius 3. Ketika Yesus dibaptis, bukankah terdengar suara dari langit yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi? Itu konfirmasi dari Allah Bapa kita, bahwa Yesus ini adalah anaknya yang tunggal. Apa itu anak Allah yang tunggal? Wujud Allah itu sendiri. Lalu dikonfirmasi Musa datang loh menemui Yesus di dalam Matius 17 itu. Elia datang menemui Yesus untuk mengkonfirmasi bahwa Yesuslah yang bertemu dengan Musa di dalam Keluaran 33 ayat 11 itu. Paham ya? Jadi supaya jelas Pak Ustadz tahu. Oke, sudah. Lalu Pak Ustadz mengatakan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu menggigil. Kalau kita menerima wahyu dari Tuhan, ya ada rasa takut terhadap Tuhan, tapi nggak harus menggigil. Kalau didatangi roh jahat baru menggigil.
Paham ya? Pak Ustadz tadi yang mengatakan Nabi Muhammad pernah menggigil karena mendapat wahyu. Kalau Tuhan yang mendatanginya, harusnya dia sukacita. Karena kan sudah mengenal. Harusnya dia sukacita. Nah, kenapa Muhammad menggigil? Maka aku bilang, barangkali roh jahat lah, iblis yang di dalam goa itulah yang menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad. Karena dia menggigil, kan begitu. Lalu kau mengatakan Al-Quran itu, wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad bukan karena hawa nafsunya. Coba baca dulu surah Al-Ajab itu. Bukankah itu hawa nafsu Nabi Muhammad? Apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Nabi Muhammad kan jatuh cinta sama menantunya. Kan begitu ceritanya. Sementara menantunya ini masih punya suami, yaitu Zaid bin Sabit. Kita berbicara asbabun nuzul loh. Justru Muhammad menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Nah, bukankah ayat ini turun karena hawa nafsu Nabi Muhammad yang jatuh cinta kepada Zainab menantunya? Maka bercerailah Zaid dan Zainab. Maka lalu Nabi Muhammad langsung menikahi Zainab. Ini kan karena hawa nafsu loh. Coba beda dulu ayat itu. Apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu Muhammad? Kan itu firman Tuhan. Berarti Nabi Muhammad menyembunyikan dong di dalam hatinya. Rahasia dong. Karena di dalam hati Nabi Muhammad ada sesuatu yang dia rahasiakan. Makanya turun ayat Al-Quran. Apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Artinya ini Quran turun sesuai dengan hawa nafsu. Paham ya Pak Ustadz ya? Supaya kita mengerti tentang asbabun nuzul atau sebab musabab. Kan itu bunyi ayat itu. Apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Apa yang dihalalkan Allah untukmu jangan kau haramkan. Berarti Muhammad menyembunyikan dong percintaan ini dengan Zainab. Dan terbukti tidak lama setelah Zainab bercerai dengan Sabit, Zainab langsung kawin, langsung menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, maka ada skandal terselubung di situ. Kalau kita membeda dengan seksama. Oke, sekarang jawab dulu. Apakah malaikat yang disebut namus yang di dalam goa itu, apakah itu yang menyampaikan wahyu itu secara keseluruhan? Itu jawab dengan tegas dulu. Apakah malaikat yang bertemu Muhammad di dalam goa itulah yang menyampaikan seluruh wahyu itu selama 20 tahun? Ingat Pak Ustadz, harus Pak Ustadz jawab. Kalau berbeda malaikatnya, bilang berbeda. Kalau sama, bilang sama. Memang benar ayat Al-Quran itu hanya 5 ayat di dalam goa. Yang jadi masalah adalah apakah malaikat yang menyampaikan 5 ayat yang di dalam goa ini adalah malaikat yang sama yang menyampaikan Al-Quran itu sebanyak 30 juz. Paham ya Pak Ustadz ya? Paham dong, jangan diputar-putar lagi gitu ya. Jangan diputar-putar lagi, jawab itu. Kalau ini malaikat yang sama, katakan ya. Kalau ini bukan malaikat yang sama, katakan tidak. Itu, silakan Pak Ustadz. Gampang itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya mau jawab dulu yang dia pertanyakan, apakah itu malaikat yang sama? Emangnya malaikat penyampai wahyu itu ada berapa? Cuma satu-satunya malaikat Jibril yang ditugaskan sebagai penyampai wahyu. Nggak ada malaikat-malaikat yang lain. Mau macam mana Rudi ini? Memangnya ada berapa malaikat? Ya, ada berapa malaikat? Cuma satu gitu yang ditugaskan oleh Tuhan semesta alam, yaitu malaikat Jibril. Nah, datanya di mana? Ya sudah nih, ya aku langsung bukakan saja sama kamu ya, gampang itu. Ya, Ruth, nih kau perhatikan nih ya, nih mana ya, nih. Bentar ya. Quran surah nih, kau baca sendiri dah. Ya, kau baca sendiri. Demi bintang ketika terbenam, ya. Terus kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya, siapa yang dimaksud? Kata kau Nabi kami ya sesuai hawa nafsunya tuh, ya sesuai keinginannya.
Al-Quran itu? Jawabannya nih ya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, bukan keinginan Nabi kawan ya, bukan keinginan Nabi. Nih terjawab satu sudah ya. Terus ya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terus lanjut ya, di sini dikatakan yang diajarkan kepadanya oleh siapa nih ya, yang dimaksud yang menyampaikan wahyu itu siapa? Satu-satunya malaikatnya ya, Jibril yang sangat kuat gitu. Nah terus yang mempunyai keteguhan, Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Rut, masalah ya Rut ya, penerimaan wahyu itu bukan cuma menggigil. Sudah ku bilang banyak ya cara Nabi kami itu menerima wahyu, Rut. Nah kau ambil saja di sini ya, Nabi kami itu Rut ya bisa juga menerima wahyu langsung dari hatinya gitu, dan bisa juga langsung berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ya, jadi beberapa waduh di sini iklan bentar ya Rut ya. Nah di sini ya, nih Bapak Ibu semuanya ya, nih dapat kita lihat sesuai data saya ya, sesungguhnya Ruhul Kudus yang dimaksud malaikat Jibril ya menghembuskan ke dalam diriku. Ini salah satu ya cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ya. Dan bisa juga langsung seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, gampang. Jadi mau Rudi itu pakai data sana sini ya, pakai apapun dia muter-muternya ke hadis riwayat Bukhari, itu nggak bakalan bisa membantah apa yang ada di Al-Quran. Karena apa? Kata Al-Quran yang menyampaikan wahyu di dalam goa yang mengajarkan itu adalah malaikat Jibril dan satu-satunya. Jadi mau kau framing ke Namus ke atau ke Warokah bin Naufal, umat Islam tidak akan bergeming. Jadi seperti itu. Rut, kamu tadi salah jawab. Apa yang kutanyakan di Matius 7 ayat 21 itu ya, kamu tunjukkan samaku dengan memakai data. Coba kau buka dulu Matius 7 ayat 21 itu Rut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat kata Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Pertanyaanku, tunjukkan satu dalil, tunjukkan satu data di kitab kamu di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga? Kau jawab dulu. Untuk menyembah dan menuhankan Yesus Kristus. Silakan kau jawab. Oke. Baik. Ya tentu saja aku akan menjawabnya, pastilah. Baik. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus, yaitu anaknya yang tunggal yang datang ke dunia. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi, ini kehendak Bapa di sorga, bahwa Yesus itu tetap dia. Yesaya 46 ayat 4. Ya, ini perkataan Bapa. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesus datang memikul dosa-dosaku di kayu salib. Itu atas kehendak Bapa.
Paham ya? Aku tetap dia, itu kata Bapa di surga. Karena Yesus itu wujud dari Bapa di surga itu. Udah jelas ya? Nah, baik. Sekarang kita kembali coba bahas dulu Al-Qur'an tentang perkawinan Nabi Muhammad dan Zainab itu. Tapi ya sudahlah nanti. Artinya kau mengatakan, apa yang kau jawab tadi Pak Ustadz, bahwa namus yang di dalam goa inilah Jibril itu, benar kan? Nah, malaikat yang di dalam goa ini disebut namus bukan dari kitab suciku, tapi dari kitab sucimu. Kitab sucimu yang menuliskan kalau malaikat yang bertemu dengan Muhammad di dalam goa itu adalah namus. Datanya di mana? Sahih Bukhari 3. Bukan akulah yang ngomong, kitab sucimu lo yang bilang kalau malaikat yang bertemu dengan Muhammad itu adalah namus. Memang namus ini adalah malaikat penghuni goa. Gitu ya, karena dia ada di dalam goa. Enggak percaya Pak Ustadz, masuk deh Pak Ustadz ke dalam goa bertapa, didatangi sama namus. Kitab sucimu yang bilang kalau malaikat yang di dalam goa itu adalah namus. Kan begitu? Lalu Pak Ustadz mengatakan namus itulah Jibril. Ya sudah, kalau memang namus itulah Jibril, ya itu iman kita masing-masing. Ya, tentu saja aku tidak mau mempercayai namus yang ada di dalam goa itu, kan begitu? Karena aku tahu malaikat yang di dalam goa iblis. Nah, kalau Pak Ustadz percaya kalau namus itu Jibril, ya silakan saja, saling menghormati saja. Baik, nah sekarang coba aku ke pertanyaan yang lain. Kalau malaikat Jibril sudah pasti namus menurut Pak Ustadz, ya sudah selesai dengan malaikat Jibril. Nah sekarang kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1460, itu sahatannya itu di atas air. Demikian juga yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim 1659. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bertahta di atas air, arsy-Nya di atas air. Nah, sekarang dalam hadis riwayat Muslim nomor 5208, kalau setan juga singgasananya di atas air. Nah, aku bilang jangan-jangan ini setan itu, karena singgasananya sama. Nah, kalau Tuhan orang tidak di surga, ya. Artinya Pak Ustadz boleh menjelaskan kenapa sahabatnya iblis sama tahtanya Allah sama di atas air. Sekali lagi ini berdasarkan Pak Polisi, ini berdasarkan data. Hadis riwayat Bukhari 6409, Allah di atas air. Hadis riwayat Muslim 1659, Allah Taala bertahta di atas air. Imam Muslim nomor 5208, iblis singgasananya di atas air. Di sana ini tahannya. Saya kira iblis itu gelap, Tuhan itu terang. Tidak mungkin iblis dan Tuhan sama-sama bertahta dengan satu tahta di atas air itu, gitu. Kata terang dan gelap tidak bisa menyatu. Itu datanya, tolong saja kawan-kawannya. Allah Subhanahu Wa Taala bertahta di atas air. Hadis Bukhari 6869. Allah Subhanahu Wa Taala bertahta, arsy-Nya di atas air. Hadis riwayat Muslim 659. Iblis meletakkan tahtanya di atas air. Hadis riwayat Muslim 508. Jadi jawab itu biar tercerahkan. Gitu ya? Kenapa tahta iblis dengan tahta Allah Subhanahu Wa Taala sama? Gitu. Kenapa sama tahtanya? Atau sebelah-sebelahan? Mungkin tidak satu tahta. Iblis di sini, Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Mungkin itu hak dari Pak Ustadz untuk menjelaskannya dan menjawabnya. Itu Pak Ustadz, tolong dijawab Pak Ustadz biar dia orang Islam. Silakan. Oke. Bentar ya, bagi ya. Baik, ini cocok bina keterlaluan gitu ya. Emangnya katakan di situ iblis itu singgasananya di arsy ada kayak gitu. Iblis itu tempatnya di sini ya. Yang di atas air yang dimaksud bukanlah arsy ya. Tapi Allah itu ya arsy bukan sauda ya. Arsy itu makhluk ciptaan Allah ya, yang dikatakan itu ada arsy. Tapi kalau iblis itu adalah tempat rendah, itu bukan di
Jadi jangan cocok logi kalau dibilang sama-sama air. ada beda, jadi yang kau cocok logikan gitu ya. Kalau Allah itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu istiwa ya di arsy itu, yang kau katakan hadis itu di air itu air di arsy. Kalau iblis tidak ada di arsy kawan. Terus tidak ada tentang mutus itu kasiran dari ya. Tapi ya, kalau dilihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat 6 secara jelas pada kita, Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, ajarnya kronologikan ya, hadis itu lah. Terus kalau seperti itu, kau coba ke kejadian di tamu ya, atau kau mempermasalahkan masalah air ya. Bukan cuma Allah dan iblis di atas air, Tuhanmu juga ya Rut ya. Tuhan kamu itu juga di atas air, jangan iblis sini Rut. Coba buka ke sini Rut. Nih, Rut, coba kau lihat nih ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jangan-jangan Tuhan kamu ini Gusti ya, roh Allah ini. Coba Tuhan kamu itu melayang-layang di atas air, jangan iblis juga itu. Mau macam pula kau menampung kamu sini ya. Yang lain di atas air itu mana pula ini Rut? Coba, aduh, jangan tuh air ini pula. Aduh, satu data lagi ya, Rut. Gini Rut, kau perhatikan Rut ya, kamu membawa saya ya. Kalau tentang mata Tuhan di atas air, jangan ke iblis ya. Katakan aku di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus. Kau bawa sampai kamu aku tetap dia, dan sampai masa punya aku nggak ada di situ secara tekstual Bapa yang di surga menyuruh kamu dan ketat untuk menuhankan Yesus. Ada kawan, coba cari dia sama aku ya, dengan jelas Bapak sudah mengatakan sembahlah Yesus, Tuhanlah Yesus. Coba kalau carikan itu ayat mana, carikan sama aku ya, carikan di mana kehendak Bapa yang di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus. Karena dapat lihat Bapak Ibu hanya teman-teman Matius 7 ayat 21 ini, saya bacakan saja kepada Bapak Ibu ya, kepada saudariku. Bukan tiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak aku yang di surga. Adakah kehendak Bapa di surga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Tunggu satu dalil jelas padaku mana tertulis kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Silakan. Siap. Ya. Slow. Ini mah pertanyaan yang gampang. Kenapa begitu susah Pak Ustadz memahaminya? Yesaya 46 ayat 4, sampai matamu aku tetap ada. Itu berkata apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia. Siapa dia di situ kalau bukan Yesus? Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati
tuamu, aku tetap dia. Siapa dia itu? Siapakah yang menyamakan dirinya dengan Allah? Kalau bukan Yesus, enggak ada. Ini sampai masa tuamu, aku tetap dia. Makanya Yesus berkata, Yohanes ayat 4, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Begitu jelasnya ayat itu, saya kita para nabi itu loh. Sampai masa tua aku tetap dia. Siapa dia itu kalau bukan Yesus? Dan perkataan yang sama juga dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kurang jelas apa lagi Pak Ustaz? Nah, berikutnya, kalau saya bis ya Alkitab bahwa roh Allah melayang-layang di atas air. Benar. Ketika awal segala sesuatu diciptakan, ada ayat satunya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Bumi belum bentuk dan kosong. Roh Allah yang di atas bukan karena iblis belum ada. Nah, iblis itu persis malaikat di surga. Paham Pak ya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makna melayang-layang memelihara. Karena iblis belum berdoa itu dulu malaikat di surga. Lalu setelah iblis berdosa, iblis dibuang ke bumi. Paham ya? Kamu takdir iblis tidak akan bisa. Sebab Allah memang memelihara segala ciptaan ini. Paham sudah? Sekarang jawab dulu. Aku tidak cocokologi dia saudaraku. Untuk apa aku memuji agama orang lain? Atau kita berbangsa. Ini berdasarkan dalil. Kalau Jibril dan Amus sudah fix ya sama ya. Yang di dalam gua ini malaikat yang pengen Wahyu 3 sekarang udah fix. Dan kalau saya mengakuinya, maka aku gak mau karena aku tahu di dalam gua itu mereka berdosa itu. Malaikat yang dalam gua di mana datanya? Malaikat yang di dalam gua 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu meletakkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya memang di kitab suci itu sudah ditulis malaikat yang berdosa ditulis dalam goa. Itu pertama. Nah, pada tahap ke-6 Muhammad masuk ke goa ini dia ketemu. Nah, saudara jujur selesai. Aku juga mau berulang-ulang. Nah, sekarang kita simpulkan hadis riwayat Bukhari 6809. Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya di tahta. Pak Ustaz harus lebih banyak dulu belajar tentang agama Islam. Arsy itu singgasananya Allah gitu. Jadi bukan tahu kan? Karena tidak mungkin Allah duduk di ciptaannya. Paham ya? Nah, hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala singgasananya ada di atas air. Hadis riwayat Muslim 5208, ini singgasananya di atas air. Kenapa ada kemiripan istilah loh? Atau memang Allah Subhanahu wa taala inilah yang di riwayat Muslim 208 itu? Coba jelaskan dulu kawan-kawan. Coba dulu. Siapa di buka dalilnya? Apa pengen tujuan dalilnya? Kalau Pak Ustadz mau, tapi waktu tidak cukup. Artinya Pak Ustadz bisa baca sendiri. Itu berdasarkan dalil. Aku tampilkan dalilnya hadisnya. Bukan cocok logi karena waktunya nggak cukup. Oke, nanti 5 menit aku gunakan untuk open cam menunjukkan dalilnya. Nanti 5 menit. Itu apa? Oke. Saya tampilkan saja ya Bapak Ibu semuanya ya tentang masalah hadis itu ya. Ini saya langsung mana waktu dulu. Waktunya dulu. Oke ya Bapak Ibu semuanya, hadis yang disebutkan Rudi, singgasana iblis itu bukan di arsy
ya. Nah, ini saya buka hadisnya ya. Ya, singgasan iblis itu bukan di arsi. Biasanya sini katakan apa yang dilihat, ya. Dia bertanya nih, apa yang kau lihat? Ia menjawab, aku melihat singgasana di atas air, ya. Lalu Rasulullah menjawab, kau melihat iblis di atas, bukan di atas arsy. Macam mana pula kau? Di atas laut, di atas laut. Bukan di atas arsy. Aduh, aduh. Makanya aku bilang kau nggak bakalan bisa cocok-cocokan hadisku gitu, karena aku lebih tahu gitu. Kau pikir aku nggak baca hadisku itu, ya, tentang masalah singgasana Allah. Terus aku tuntut kamu, di mana dikatakan arsi itu bukan ciptaan? Mana dalilnya arsi itu bukan ciptaan? Dan mana itu? Berarti arsi itu juga Tuhan, kayak gitu mau? Hah? Coba kau carikan dalilnya, kau pertanggungjawabkan dalilnya, ya. Kau mengatakan arsi itu adalah bukan ciptaan, arsi bukan ciptaan. Itu di mana dasarnya? Di mana dalilnya? Ya, aku bilang arsi itu adalah ciptaan Tuhan, karena di Islam itu hanya dua, pencipta dan yang diciptakan gitu. Nah, ketika aku membawakan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy, itu adalah ciptaan dia, bukan Tuhan juga. Dari mana kau dapat arsy itu ciptaan? Berarti Tuhan juga itu arsy. Mana pula? Inilah syubhat dari luar agama Islam kayak gini, bapak ibu, yang perlu kita luruskan, ya. Baik, bapak semuanya, saya mau tampilkan dulu kepada anda tentang permasalahan Bible-nya si Rudy. Oh, ini Tuhan menurut kau sebelum ada. Coba sekarang gini ya, zaman kita baca dulu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oh, Allah ini Tuhan atau iblis nih? Kalau lihat masalah Roh Allah ini harus, ya, coba mari kita buka Wahyu 5, ya, Wahyu 5 ayat 6. Mari kita baca, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan makhluk itu, dan di tengah-tengah pulau itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Roh Allah, yang melayang-layang di atas air, matanya 7, tanduknya 7. Itu iblis atau Tuhan? Coba kalian rasakan dulu, ya. Aku bukan cocok logi, kata kau iblis itu singgasananya di atas air. Nah, sekarang aku buktikan Tuhan kamu juga di atas air, dan ternyata penjelasannya di sini Roh Allah, ketua Allah itu bermata 7 dan bertanduk 7. Ini kira-kira yang bisa Tuhan, kira-kira iblis atau Tuhan itu? Di agamanya mata 7 yang las air, kawan. Coba kejelaskan tuh. Aku pakai datanya Kejadian 1 ayat 2, terus Wahyu 5 ayat 6. Coba dulu, ya, cek dulu, jangan-jangan Tuhan tahu itu iblis itu kenapa sama di air atau monster itu. Coba jelaskan dulu itu, ya, ya, biar tidak ragu gitu penjelasan kamu. Oke, kita dengarkan dulu Bapak Ibu semuanya penjelasan Rudy seperti apa. Silakan.
Oke, baik. Sekarang aku lebih suka saya. Ada seorang anak domba bertanggung tanduk itu yang menggunakan kejahatan, tetapi tanduk itu memberikan dan kuat. Itu Allah. Allah bukan fungsi ada 7. Fungsinya 7, baca Yohanes 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh pengertian 7 fungsi Paulus. Itulah wujud tanduk Allah. Itu bisa berarti kejahatan. Makanya itu wujud tanduk Allah itu. Di atas yakin itu dari Paulus. Isaya 11 ayat 2. Jadi jawab ya tentang tanduk 7 itu. Nah, yang kedua, Kejadian 1 ayat 2. Kan udah aku jawab tadi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dalam gulita menutupi samudera. Artinya segala sesuatu yang diciptakan itu belum ada. Hanya ada langit dan bumi. Sudah. Lalu ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan merah. Melihara ciptaan ini. Iblis pun belum ada. Malaikat pun belum ada. Binatang-binatang belum ada. Manusia pun belum ada. Ini Allah baru menciptakan. Dan roh Allah tidak bertahta di atas air itu. Roh Allah memelihara ciptaan ini melayang-layang di atas air. Artinya memelihara, bukan malah bertahta di atas air itu. Nah, sekarang aku tidak menguji kawan-kawannya. Aku mau buka kamera nih. Gitu ya. Dan ini udah aku tanyakan kepada beberapa ustadz, semua menuduh aku menghujat ini. Hadis, tunggu kulap dulu kameranya nih. Bentar ya. Hadis Bukhari nomor 6869. Baca Arabnya itu. Sekarang aku perbesar ya. Di mana Allah itu bertahta? Arsy-nya itu di mana? Nah, sebentar ya. Di atas air. Ini. Kelihatan ya? Di air. Di atas air, di atas ya, kawan-kawan ya, baca ini. Arsy-nya berada di atas air. Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas air, paham ya? Jadi aku berdasarkan data, aku nggak mau, bukan membelokkan data. Nah, sekarang kita lihat di dalam hadis Muslim. Saya besarkan nih. Singgasananya iblis ada di mana? Sebentar. Nah, ini dia. Di atas air, sama, nggak ada bedanya. Sebentar, ini. Di atas air, ia menjawab, aku melihat singgasana di atas air. Ini jelas ya kawan-kawannya, di atas air. Sama. Makanya para sahabat Nabi itu bingung, pusing juga keliling melihat Nabi Muhammad ini. Makanya kan ada itu juru tulisnya Nabi Muhammad itu kan jadinya kan murtad gitu. Murtad itu juru sahabatnya Nabi Muhammad itu kan ada yang murtad. Kenapa murtad? Karena mereka mempelajarinya kawan-kawan. Mereka mempelajari semua. Di satu sisi Nabi Muhammad mengatakan bahwa arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas air. Tadi ada datanya ya, di atas air ya. Nah, di satu sisi, di waktu yang lain, Nabi Muhammad mengatakan sebenarnya iblis di atas air. Inilah yang membuat sahabat Nabi Muhammad itu murtad. Ada sahabat Nabi yang murtad. Kenapa sama tahta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertahta di arsy. Arsy itulah tahtanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy-nya ini di atas air. Iblis juga singgasananya di atas air. Maka simpulkan jangan ini adalah Jibril itu, namus yang di dalam goa ini. Kalau kita membaca kita dahulu di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, waspada saudara-saudaraku, waspada. Maka kita bisa melihat dari ajarannya kan, mana ajaran Tuhan, mana ajaran iblis, bisa dong. Gitu loh. Contoh meledak bom di sana, nanti banyak orang mati, maksud saudara tahu itu kan bukan ajaran Tuhan.
Tuhan itu. Mana ada ajaran Tuhan yang jahat? Enggak ada. Oke. Ruth, coba hadis berapa tadi? Hadis hadis berapa tadi? Satu. Yang satunya hadis 5208, yang satunya berapa? Biar aku tunjukkan sama Bapak Ibu semuanya. Ya. Hadis Bukhari 6869. Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya itu di atas air. Coba bikin 6869 Bukhari beda nomor ya. Catat dulu Pak, catat dulu. Bukhari 6869. Beda nomor kalaunya di kitabku, nggak apa-apa. Ya. Aku langsung di sini aja. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Lalu hadis riwayat Muslim 5208 singgasananya iblis di atas Ya, air. aku tahu. Aku membaca ajanya Pak Ustadz. Membaca ajanya. Silakan. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, sekarang saya bukakan dulu ya bahwa masalah arsy Allah ya. Kalau kita lihat di sini ya, nih ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Hud pun ada ya nih, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan ada singgasananya di atas air. Di Al-Quran juga ada ya Ruth ya. Jadi kalau aku merujuk hadis Bukhari yang kau ini ya, yang kau cocok logi nih ya. Di sini ya Ruth ya, kau ingat dulu ya, yang di atas airnya ini adalah arsy ya. Arsy berada di atas air, oke ya, oke. Nah sekarang coba lihat iblis ya, lihat iblis ya, lihat iblis ya, tuh 5208 bentang Muslim ya, hadis Muslim. Oke, tadi ya Bapak Ibu semuanya sudah lihat ya datanya arsy ya, arsy di atas air. Sedangkan ini dicocok logi oleh si Rudi di atas air, padahal yang dimaksud Nabi adalah di dunia, di laut. Ini di laut ya, bukan di arsy gitu ya. Ini di laut, bukan di arsy gitu ya. Jadi kau gak usah cocok logi. Ruth, coba kau jelaskan dulu Ruth ya, masalah di atas air ini. Aku nggak mendapat jawaban dari Ruth ya. Karena apa? Karena aku bilang kepada kamu Tuhan kamu di atas air dan dijelaskan bentuknya Ruth. Jangan-jangan Tuhan kamu nih iblis gitu loh. Kau bawa-bawa di atas air sih sama aku ya, sama aku gitu ya. Dan roh Allah ini disebut roh Allah ya Ruth ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau kau kira ya dikatakan melayang-layang di atas permukaan air itu adalah iblis, coba kau cek dulu ini roh Allah ini ya. Aku tunjukkan, ku bilang sama kamu ya, roh Allah itu kayak gimana bentuknya. Bentuknya itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Coba kau jelaskan, ini Tuhan, monster, atau iblis? Kita tahu Ruth ya, kita tahu ya, kalau iblis itu identik dengan tanduk kayak gitu Ruth ya. Ini jangan-jangan kitab kamu ini menuliskan roh Allah, tapi penjelasannya bermata 7, bertanduk 7. Kita tahu semuanya, tanduk itu identik dengan iblis gitu. Coba kau ya jelaskan apa maksudnya bermata 7, bertanduk 7. Wah, kalau aku bukakan Google ya Ruth ya, kalau aku bukakan Google samamu, makhluknya kayak gimana sih? Ya, nih biar kau lihat. Aduh. Coba kau lihat dulu nih.
Tuh, Ruth, kayak gini bentuknya. Kalau penggambaran dari Google gitu loh. Ini apa ini? Ini apa ini? Ruth, ini jangan-jangan ini jangan-jangan iblis gitu loh, bermata 7 bertanduk 7. Mau macam mana, Ruth? Coba kau jelaskan, ini yang melayang-layang di atas air gitu. Coba kau cek dulu dah. Coba kau cek dulu ya. Aku tidak menghina tapi pakai data gitu ya. Datanya Kejadian 1 ayat 2, Wahyu 5 ayat 6. Apakah ini Lucifer atau iblis atau apa gitu? Kau bilang kan Tuhan kamu tuh di Kejadian 1 melayang-layang di atas air. Kau bilang di atas air itu iblis. Nah makanya kalau kau bilang di atas air itu adalah iblis, coba kau nih lihat ya bentuknya kayak gimana tuh. Silakan kau jelaskan sekali lagi apa maksudnya tanduk 7, mata 7, karena tanduk ini identik dengan iblis. Silakan. Oke, sekali lagi aku jawab Pak Ustadz. Nggak apa-apa, aku jawab sekali lagi. Tanduk itu bukan sesuatu berbicara tentang kejahatan saja. Tanduk itu melambangkan kuasa, Pak. Jadi kalau dikatakan sesuatu bertanduk, artinya dia berkuasa. Itulah penulisan Alkitab. Itu yang ku tahu setelah aku mempelajari teologi dan iman Kristen. Bahwa tanduk itu bukan melambangkan kejahatan, tetapi tanduk itu melambangkan kuasa. Nah, kenapa iblis dikatakan bertanduk? Karena iblis itu juga punya kuasa. Jadi tanduk itu berbicara tentang kuasa. Roh Allah bertanduk karena roh Allah itu berkuasa. Iblis bertanduk karena iblis itu berkuasa. Ada kuasanya. Sekali lagi, aku melihat anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Sudah aku bilang tadi fungsi Roh Kudus, Pak, ada 7 fungsi Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2. Itulah fungsi Roh Kudus. Fungsinya ada 7. Makanya di gereja kita dirikan kaki Dian itu lilinnya ada 7. Itu ya Yesaya 11 ayat 2 fungsi Roh Kudus. Paham ya? Jadi udah aku jawab dong. Tanduk itu bukan simbol kejahatan tetapi simbol kuasa. Iblis memang bertanduk karena iblis berkuasa. Roh Tuhan bertanduk karena roh Tuhan berkuasa. Jelas ya? Jangan ditanyakan lagi bolak-balik. Yang lain tanya, masih banyak lagi kurasa yang mau Pak Ustadz tanyakan, biar jangan bolak-balik. Nah. Lalu Kejadian 1 ayat 2, baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Bumi yang baru diciptakan ini. Sekarang roh Allah ada di dalam hatiku. Sekarang roh Allah ada di dalam hatimu. Sekarang roh Allah memelihara segala sesuatu. Nah, kenapa pada mulanya dia melayang-layang di atas permukaan air? Kan belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada apapun. Maka dia melayang-layang di atas permukaan air memelihara ciptaan ini, langit dan bumi ini. Paham ya? Nah, lalu setelah ada manusia, roh Allah itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam siapapun. Itulah Roh Kudus itu. Roh yang Maha Kudus, roh dari Tuhan itu. Paham ya? Bukan berarti roh Allah bertakhta di atas air itu. Itu yang jadi masalah. Kalau Roh Kudus atau roh Allah mendirikan tahtanya di atas air, itu masalah besar. Gitu loh. Dan roh Allah tidak bertahta di atas air itu, tetapi melayang-layang karena tidak ada manusia. Malaikat pun belum ada. Jadi roh Allah hanya memelihara ciptaan ini saja. Jelas ya Pak Ustadz ya? Nah, lalu kau mengatakan di ars itu ciptaan Allah. Apakah mungkin Allah berada di ciptaannya? Gimana cara Pak Ustadz berpikir kalau mengkaji Allah itu? Allah itu tidak berada di dalam ciptaannya. Ingat itu. Sementara di dalam dalil itu dikatakan Allah berada di arsi. Berarti ars itu sifatnya Allah. Balik lagi nih Iqra, Pak Ustadz. Allah itu bertahta di arsi. Kalau arsi ini adalah makhluk atau ciptaannya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa berada di dalam makhluknya? Jadi arsi itu adalah sifatnya Allah. Gitu loh, itu berbicara tentang tahta. Nah, tahtanya Allah Subhanahu wa taala ini di atas air. Demikian juga dengan iblis. Bahwa iblis membuat singgasananya di atas air. Itu datanya semua dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan kepada para sahabatnya bahwa Allah ada di arsy-Nya di atas air.
arsinya Allah di atas air, kan begitu. Tahta, arsi itu kan tahta, tempatnya Allah, tempat kediaman Allah. Sudah Muhammad yang bilang bahwa arsinya Allah itu ada di atas air. Lalu beberapa waktu kemudian Muhammad mengatakan kalau singgasananya iblis di atas air, air laut. Benar. Emangnya air laut itu bukan air? Begitu loh. Kan itu yang tertulis dalam hadis itu, di atas air. Dalam kurung air laut. Kan begitu. Ya kan air. Sekarang kan kita berbicara tentang air, Pak Ustadz. Apa air itu darat? Kan tidak, Pak Ustadz. Atau air yang diselokan? Enggak mungkin dong. Berbicara tentang singgasana tentu saja laut utara. Ya memang seram itu laut utara itu. Kapal-kapal berapa yang udah tenggelam di laut itu? Ada, hantu laut ada. Makanya di Indonesia pun kan ada beberapa organisasi besar itu mengatakan hantu laut. Ya karena memang di laut itu banyak hantu. Sebab hantu itu bertahta di laut itu, gitu loh. Semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Baik Ruth, boleh sekali lagi biar aku nggak bertanya lagi gitu. Habis itu kamu tanggapan kamu. Baru kita closing ya. Siap. Soalnya udah 2 jam. Oke ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya memberikan tanggapan kepada Rudi Simamora gitu ya sebelum closing statement karena udah hampir 2 jam gitu. Jadi begini ya, Bapak Ibu semuanya. Kalaunya Rudi mengatakan arsy itu sifatnya Allah, saya tidak pernah menemukan satupun dari sifat Allah itu arsy gitu. Mungkin ada saudara-saudariku yang muslim gitu ya bisa memberikan referensi kepada saya bahwa salah satu sifat dari Allah itu adalah arsy. Itu jelas ngawur kawan ya, ngawur. Nggak ada sifat Allah itu arsy. Allah menciptakan arsy. Karena kalau tidak diciptakan arsy itu juga jadi Tuhan namanya Ruth. Sudah kubilang ya, sudah kubilang di dalam agama Islam itu ada pencipta, ada ciptaan, hanya 2 gitulah. Sisanya sifat Allah. Allah Maha berfirman, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha menguasai, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Enggak ada kutemukan Allah Maha arsy. Itu yang aneh. Makanya ku bilang sama kau tadi ya, ku bilang sama kau tadi, Ruth, Rudi, coba kau pertanggungjawabkan ya, di mana dikatakan, dasarnya di mana dalilnya bahwa arsy itu sifat Allah. Di ayat Al-Quran banyak Ruth ya, badi'us samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi ya. Allah menciptakan, Allah ada di beberapa lapisan dan ada di bumi, di beberapa lapisan langit dan di bumi. Apakah langit dan bumi jadi sifat Allah? Kagak, bukan seperti itu maksudnya kawan ya. Arsy itu bukan sifat ya, karena ada dalil dari Al-Quran juga Allah ada di beberapa lapisan langit ya, bukan cuma di arsy, ada di beberapa lapisan langit dan juga ada di bumi. Contohnya ya, ketika Abraham di Quran surah As-Saffat ayat 99, di situ Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mau menemui Tuhannya. Kemana? Ke negeri Sam. Apakah Allah ada di Palestina kalau gitu? Kagak kayak gitu kawan ya. Apakah Sam tersebut jadi sifatnya Allah? Bukan kayak gitu. Jadi arsy itu, ku kasih tahu kau ya Ruth ya, arsy itu adalah ciptaan Allah gitu. Nah, bukan sifat dari Allah, bukan. Kalau sifat dari Allah, coba kau tunjukkan ya satu saja dalilnya yang mengatakan arsy itu adalah sifat dari Allah. Nggak ada seperti itu. Jadi arsy itu adalah ciptaan. Nah, untuk masalah Rudi tadi menanggapi ya, bertanduk 7, bermata 7 ya, Rudi sudah menjelaskan, kita terima saja Bapak Ibu semuanya ya, kita terima saja ya. Silahkan Anda menilai sendiri bagaimana jawaban dari Rudi
Ya mungkin nanti ada beberapa YouTube gitu ya, beberapa YouTube yang mensyiarkan live streaming ini, termasuk dari Rudi Simamora sendiri ya YouTube-nya. Nah, Anda silahkan pelajari dalil yang saya keluarkan, terus ya apa yang saya bahas bisa dipelajari di situ gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi sekali lagi untuk Anda ya Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan itu sudah berdasarkan sesuai data yang saya lampirkan di layar kepada Anda, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya bilang kalau diskusinya random, saya akan membawakan hal yang sama, atau bisa saya bilang mirror gitu ya. Ketika Rudi menanyakan hal ini, saya akan balik bertanya hal yang sama di pihak kekristenan. Karena Anda perlu tahu semuanya, kalau Islam, Al-Quran maupun hadis itu diserang, maka Bible yang pasang badan ya, Bible yang pasang badan akan melindungi Al-Quran maupun hadis. Jadi seperti itu. Baik Rudi Simamora, terima kasih ya mungkin atas diskusinya malam ini. Silakan tanggapan akhir dari kamu tentang masalah penjelasanku, ataupun kamu mau bantah, itu terserah kamu lah. Habis ini kita closing statement.